Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program Living for Christ Indonesia hadir kembali dengan saya Eri Aryani, dan program ini akan mengangkat banyak kisah para hamba Tuhan yang melayani Tuhan di ladang Tuhan dengan visi misi yang tentunya Tuhan taruhkan di hati mereka. Nah, saat ini saudara, kita akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang Tuhan pakai luar biasa tentunya. Dan sekarang ini Living for Christ di Indonesia ada di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Panikel, Cilacap. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Pendeta, Shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan. Ya. Pak Pendeta Yohanes Budianto. Iya. Wow, dahsyat. Amin. Bapak ini sebagai gembala sidang dari gereja Kristen Nazaren. Iya. Jemaat Sungai Yordan, Panikel, di Cilacap ya Pak. Benar. Wow, puji Tuhan. Benar. Terima kasih Pak mau berbagi cerita kepada kami, dan tentunya hari ini ada kesaksian yang luar biasa yang kami boleh terima dan para pemirsa boleh menerimanya untuk kekuatan iman. Amin. Nah, bagaimana Pak Bapak mau melayani Tuhan? Tentunya pertama kali mungkin Bapak mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, atau Bapak mengalami satu mukjizat yang membuat Bapak itu mengambil satu tekad untuk melayani Tuhan ya tentunya Pak. Boleh diceritakan Pak? Oke, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih. Shalom. Bu Eri. Ya. Saya dari orang tua saya, lahir saya sudah Kristen. Tapi dari gereja suku. Jadi gereja suku itu kan nggak mengerti itu panggilan atau itu mukjizat atau itu penglihatan karunia, nggak memahami. Nah, satu ketika saya masih sekolah minggu itu saya biasa aktif. Jadi sebelum sekolah minggu dimulai saya sudah datang lebih dulu. Satu ketika saya berdoa. Ketika saya berdoa saya merinding, saya sampaikan. Ketika saya berdoa ada seperti tali yang seperti tangga, naik turun, tapi saya waktu itu nggak ngerti itu apa. Terus itu bawa satu tempat, terus kemudian setelah itu Tuhan bawa saya ke satu semangat ibadah, semangat melayani, semangat belajar, dan setelah itu memang ada spirit yang sepertinya di luar pengertian saya. Dari situ saya masih kira-kira SD kelas 5, kelas 6 sudah terpilih di gereja itu, sudah menjadi guru sekolah minggu. Wow, sudah ada panggilan Tuhan ya. Dari sana mulai, dari tadi mendapatkan bahasanya sekarang itu penglihatan, setelah tahu penglihatan dari Tuhan. Terus kemudian berkembang, dipercaya banyak hal di pelayanan di gereja. Kalau biasanya ke gereja suku itu kan sangat sulit untuk pelayanan di sana. Tapi saya dari remaja itu, terus kemudian karena itu panggilan, saya percaya itu panggilan Tuhan dalam bahasanya Tuhan dalam kitab Kejadian 3:15 itu agenda Tuhan. Saya masuk ke dalam agenda Tuhan bahwa saya dipanggil. Jadi dengan singkatnya terus mendapatkan jalan keluar. Pada waktu itu Bapak Gembala saya tidak mengizinkan untuk saya sekolah teologi. Seperti itu singkatnya. Terus kemudian mendapatkan jalan keluar, ada hamba Tuhan yang membawa saya, yang membimbing saya untuk mengerti panggilan Tuhan. Terus kemudian saya dibawa ke salah satu sekolah Alkitab di Jakarta, dan saya menyelesaikan di sana. Terus kemudian saya mengerjakan tugas Tuhan, terus kemudian saya mengerti melayani dan sebagainya, semangat. Terus saya menikah tahun 90. Terus kemudian setelah menikah saya punya anak satu, saya dikirim ke Kalimantan. Kalimantan itulah seperti bangsa Israel, kami padang gurun. Tanpa sponsor, melayani. Kalimantan mana, Pak? Kalimantan Barat di Ketapang, di daerah transmigrasi. Oh, daerah Ketapang. Iya. Ya, oke. Sebenarnya waktu itu seperti dibohongi gitu. Jadi dari organisasi dikirimkan untuk saya melayani di sana, katanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam hal. Ternyata begitu sampai sana, sama saya karena dikirimkan melalui transmigrasi, sama dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang ikut transmigrasi. Saya diberikan hak yang sama, saya diperlakukan yang sama dan sebagainya. Jadi setelah itu 10 tahun di Kalimantan, karena pendidikan dan sebagainya kami berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami putuskan pulang.
dan merintis di tempat ini. Merintis di tempat ini. Oh, sampai hari ini ya Pak? Iya, ya? sampai hari ini. Pastinya ada kendala-kendala yang lain Pak ya. Mungkin pada saat sampai pindah ke Cilacap ini, tentunya Bapak punya pengalaman bagaimana, apakah langsung diterima, kan belum tentu ya di lingkungannya. Iya. Bu, kami waktu masuk sini, ini belum ada jalan, jadi lewat tanggul. Jadi ada jalan itu 2005. Jadi kami mencuri tanggul. Kalau waktu kami jalan ke sini itu nyamuk itu penuh Bu, kami penuh nyamuk, keruput nyamuk. Saya dengan istri jalan sekitar 10 kilo dari sini dari orang tua. Tapi karena panggilan Tuhan, jadi satu ketika saya berdoa puasa secara khusus, Tuhan perlihatkan ada satu di samping gunung itu ada seperti hutan dan sebagainya, tapi nggak begitu jelas. Terus kemudian itu diulang lagi, berarti itu penglihatan yang memang diteguhkan Tuhan kembali. Diteguhkan. Jadi saya habis doa puasa tidak mengerti apa yang saya akan kerjakan. Pokoknya saya keluar, ternyata saya jalan menelusuri tanggul itu masuk daerah ini. Seperti itu, masuk daerah ini. Dan daerah ini daerah terisolir. Yang pertama belum ada jalan, yang kedua belum ada alat penerangan. Terus kemudian di sini itu termasuk air juga, airnya asin. Kebanyakan minum air hujan. Jadi terus begitu kami masuk ke sini ada satu jemaat yang kami ngobrol itu akhirnya terima Tuhan secara pribadi waktu pertama kali itu. Terus kemudian kami langsung layani mereka. Terus kemudian ada bertambah tanggal 22 saya pas masuk ke sini itu ibadah pertama 22 Desember. Tanggal 29 Desember itu ada Natal di keluarga kakak sana Gembala Pak Paul. Kemudian ada jemaat itu memberitahu kalau di sana ada Natal. Ternyata begitu dikasih tahu nanti transportnya semua diganti. Ada sekitar 12 orang yang ikut. Nah dari situ kami mulai mengembang, kami sampaikan secara pribadi seperti apa Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena kami mengasihi jiwa-jiwa itu, jadi terus kami kembangkan, puji Tuhan, tahun yang pertama itu baptis selam. Luar biasa. 24 jiwa. Wow, luar biasa ya, dari jiwa. Nol ya. Iya. Kami punya visi di gereja ini, Tuhan berikan visi, saya bergumul dengan istri dan dengan jemaat, kami bersatu bergumul. Setiap jam 4 pagi itu doa bersama dengan jemaat, terus waktu itu Tuhan berikan visi, 2004 akhir Tuhan berikan visi untuk gereja ini, yaitu menjadi satu dalam tubuh Kristus. Jadi menjadi satu dalam tubuh Kristus tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, harus mengembang keluar. Dan isinya di sana karena menjadi satu dalam tubuh Kristus, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 itu Tuhan kumpulkan termasuk orang-orang yang sebelum dimenangkan oleh murid-murid itu dipersatukan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu harus mengembang, harus memberitakan Injil, menangkan jiwa-jiwa. Karena kondisi saya melihat dari visinya Tuhan, saya melihat dari kasihnya Tuhan, cara Tuhan melayani tentang fokus Bu. Yang pertama Tuhan itu punya murid 70, yang kedua murid 12, tapi masih ada yang lebih fokus lagi 3, Yakobus, Yohanes dan Petrus. Nah, kami mengembang karena di sini tantangan tentunya ada, tidak saya sampaikan secara jelas, tetapi tantangan begitu luar biasa sehingga kami harus lebih fokus. Jadi sekarang saya persiapkan anak saya yang paling besar itu untuk meneruskan pengembalaan. Saya mengerjakan visi Tuhan yang bagian misi keluar untuk lakukan penginjilan. Amanat agung ya? Iya, amanat agung. Karena di sini adalah orang-orang desa yang pendidikannya yang tidak lulus SD itu banyak. Cara menerima respon, terus kemudian memprediksi dan menerima firman Tuhan itu tentunya berbeda. Jadi saya belajar dari Tuhan Yesus, akhirnya cara pelayanan saya nggak khotbah Bu. Jadi kami pelayanan pemuritan. Jadi 2-3 orang dikumpulkan, kita bahas firman Tuhan sama-sama. Tentunya kalau mendengarkan saya khotbah dengan jemaat sendiri yang menemukan tentang Tuhannya sendiri kan berbeda. Karena dia kami kembangkan itu, pemuritan itu kami kerjakan. Terus kemudian puji Tuhan, sekarang yang anak-anak kalau seperti ini anak-anak di luar semua, jadi tinggal orang-orang tua dan sebagainya, sangat sedikit. Yang pelayanan musik, yang singer, WL. Jadi
Sekarang itu hampir semua terkecuali anak-anak yang memang masih sekolah minggu kecil, itu semua sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada yang tidak ambil bagian dalam anak pelayanan. Kecil juga? Iya, meskipun itu hanya doa, meskipun itu hanya singer, ada musik. Luar biasa. Itu iya. Nah, Pak, apakah terpenuhi segala kebutuhan untuk pelayanan, untuk rumah tangga dengan pelayanan dari Bapak, atau Bapak punya job yang lain gitu? Pekerjaan sampingan. Nah, puji Tuhan, Bu. Saya full pelayanan. Saya dari awal itu hidup dalam iman. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus berkata, janji yang terakhir itu aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yes. Kalau Tuhan menyertai saya, tentunya Tuhan melihat segala macam kebutuhan saya. Amin. Dan sistem gereja kami tidak ada honor sama sekali, justru kami memberikan persembahan. Jadi kami betul-betul hidup dalam iman. Terus jemaat yang kami layani itu jemaat yang rata-rata keluarga tidak mampu. Jadi kalau mereka sakit, kami juga harus ambil bagian gitu. Tetapi seperti itu kami lakukan ya semampu kami begitu. Tetapi Tuhan luar biasa ya, siapapun terserah Tuhan, caranya Tuhan seperti apa. Saya taat, saya takluk terhadap keputusan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tempatkan di sini, masa Tuhan nggak bertanggung jawab? Karena Tuhan kita yang tanggung jawab. Ini kan pekerjaan Tuhan ya. Iya. Terus kemudian Tuhan sendiri. Justru dengan cara pemuritan mengembang di jemaat ini, banyak yang tertarik. Akhirnya saya kerjakan pemuritan di luar gereja juga. Ya, seperti itu. Terus kemudian cara kami muridkan, kami menangkan jiwa. Amin. Jadi kami didik mereka, dimuridkan, dimenangkan terima Tuhan secara pribadi, dimandikan. Nah setelah dimandikan, cara pendewasaannya lewat telepon. Oh ya. Kalau mereka sudah kuat, siap, dimuridkan dengan firman. Kemudian jemaat juga kami ajari bagaimana caranya memuridkan supaya ketika dia memenangkan jiwa tidak harus gembalanya. Ya, betul. Kan begitu. Dia bisa memuridkan. Terus jadi itu kan pemuritannya seperti itu. Nah sekarang ada beberapa teman yang minta, Pak tolong kerjakan pemuritan di tempat kami, bagaimana caranya? Ada beberapa tempat. Kami membantu mereka untuk pemuritan. Tujuannya kan amanat agung harus diselesaikan. Terus kemudian sekarang ini dengan tantangannya seperti ini, saya sampaikan begini. Biasanya masuk surga itu jalannya hanya Tuhan Yesus. Yes. Tetapi percaya Tuhan Yesus tidak harus menjadi Kristen. Nah ini rupanya tidak menghalangi orang untuk mengambil keputusan percaya Tuhan. Betul. Tujuannya kan selamat. Karena Tuhan menyuruh bukan kita menjadikan salah satu organisasi, tapi kita membawa mereka supaya menerima keselamatan daripada Tuhan. Kerinduan apa yang paling Bapak rindukan di dalam pelayanan ini yang mungkin belum tercapai? Sebenarnya kami punya kerinduan itu bisa menolong orang. Amin. Kami pelayanan hari-hari itu banyak pelayanan keluar, tapi karena kondisi kami, sehingga hari-hari ini pun alat transportasi yang kami pakai itu sudah tidak memadai, tidak memungkinkan. Sehingga saya harus ganggu kegiatan anak, pinjem motor anak kalau pelayanan kemana-mana. Yang pertama itu kebutuhan kendaraan dalam pelayanan, motor gitu ya. Juga sebenarnya banyak karena kami di desa seperti gereja sudah sepertinya banyak yang bukan kami tidak ini, banyak hal yang bisa kami kerjakan sendiri. Sementara juga ada di belakang itu ada MCK yang belum terselesaikan, kami harus paksakan kami pakai karena memang mau bagaimana lagi. Terus yang paling sangat saya rindukan adalah jiwa-jiwa seperti janji Tuhan. Itu paling penting ya. Kedar dan Nebayot itu janji Tuhan kan? Amin. Akan dibawa masuk ke dalam satu kawanan domba. Kandang. Iya. Yaitu dalam pengembalaan Tuhan. Amin. Kami berdoa jam 4 di sini dengan keluarga, kadang ada jemaat yang ikut. Itu yang kami doakan supaya Tuhan juga bagi domba-domba yang dibawa masuk ke dalam kandangnya Tuhan itu masuk ke kawanan kami. Amin. Jadi untuk semaraknya ibadah kami dalam pelayanan. Jadi minta jiwa ya, iya, Pak. Jiwa. Wow. Yang paling itu jiwa. Wah, luar biasa kesaksian Pak Yohanes. Puji Tuhan Pak sudah berbagi cerita dengan kami Living for Christ Indonesia biar boleh menjadi berkat, dan
pekerjaan, pelayanan Pak Pendeta Yohanes juga diberkati. Amin, Semakin banyak amin. jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan. Amin. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Yohanes. Saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, dan setiap orang yang sudah mempersembahkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, pasti janji Tuhan adalah menyertai kita sampai akhir zaman. Nah saudara, jikalau saudara memang tergerak untuk boleh mengambil bagian daripada pekerjaan Tuhan, mungkin saudara bisa melakukannya dengan cara mendukung pelayanan daripada para hambanya. Di layar saudara ada rekening daripada Bapak Pendeta Yohanes. Jikalau saudara memang Tuhan gerakan untuk mendukung pelayanan daripada hambanya ini, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening yang tertera. Dan kami percaya bahwa apapun yang saudara lakukan untuk memperluas kerajaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara dengan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Now